Para sahabat, beberapa bulan sebelum pemilihan, saya berjumpa dengan seorang teman lama. Teman ini berjuang menjadi calon legislatif di level kabupaten. Obrolan sangat santai dan saya bertanya begini, Mas, apa visi jenengan? Tagline yang Anda bawa apa untuk merebut simpati cintanya rakyat, dukungan rakyat sama sampean gitu ya. Lalu dia bilang, saya harus bersih. Saya anti politik uang, anti korupsi. Itu yang saya jual ke pemilih. Pokoknya harus bersih, tanpa politik uang, tanpa korupsi. Oh gitu ya. Kenapa sampean membawa isu itu? Kok tidak membawa isu kemakmuran rakyat kayak atau desa yang kuat kayak gitu ya? Enggak. Dia bilang ya, kita ini udah terlalu kotor. Ini ibarat aliran air ini sumbernya udah kotor sehingga yang mengalir ini soal moralitas bangsa kita udah sangat parah, dan dia malah menunjuk bahwa pemilihan umum beberapa kali terakhir itu tidak hanya politisi busuk yang hadir tetapi juga pemilih busuk. Karena itu ini memang harus dibersihkan ya. Dan dia juga bilang bahwa Mas Toro kan tahu sendiri ya. Jadi ini bangsa ini hancur kan karena oligarki, karena korupsi dan sebagainya. Lalu saya ngomong begini, sampean tidak salah, meskipun tidak betul juga gitu ya. Tidak salah. Ya. Rakyat itu menurut saya ya, saya sampaikan, rakyat itu membenci korupsi. Membenci korupsi. Kalau ada pejabat yang korup, wah itu jadi buah bibir. Menjadi pembicaraan di mana-mana. Dan karena memang kalau dikorupsi artinya nanti sumber daya itu nggak akan mengalir sama rakyat. Atau mengalir pun itu tinggal tetesan-tetesan dan dibajak sana-sini. Gitu. Tetapi ingat Mas, saya katakan gitu, bahwa rakyat itu sama sekali tidak tertarik dengan anti korupsi. Kaget ya. Loh kok kalimat sampean kontradiksi, dia bilang begitu. Rakyat membenci korupsi tetapi tidak tertarik pada isu anti korupsi. Maksudnya gimana gitu ya. Ya ini saya katakan bahwa anti korupsi ini udah jadi kekuasaan dan industri. Memang kalau kita tegak lurus pada konstitusi, yang harus kita lakukan adalah penegakan hukum. Siapapun yang korupsi ya dilaporkan, ditangkap, diadili, dipenjara. Jadi kalau kita ngomong anti korupsi dan sebagainya, pemberantasan korupsi, akhirnya kita sibuk banget di situ. Dan implikasinya adalah membuat tata cara, membuat prosedur, membuat aplikasi untuk pencegahan gitu ya. Dan pada akhirnya anti korupsi itu sebenarnya lebih cinta pada uang daripada cinta pada rakyat. Saya sempat sampaikan ke teman itu bagaimana pada bulan November tahun 2021 Presiden itu mengatakan bahwa pemberantasan korupsi itu tidak sama dengan penangkapan para koruptor. Tapi bagaimana pemberantasan korupsi ini punya kaitan dengan manfaat untuk rakyat. Entah harga-harga barang yang semakin murah, penyediaan lapangan pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Nah kalau ini uang ini dikelola dengan paradigma anti korupsi, dicegah sedemikian rupa, itu kemudian kita menjadi moralis tapi konservatif. Jadi terus terang saya katakan kepada teman bahwa kampanye anti korupsi, kampanye anti politik uang itu membuat para pemimpin ya itu moralis, menjadi bersih dan suci, tetapi konservatif. Dan akhirnya ya kita itu yang penting hanya selamat dari korupsi tadi, aman 5 tahun gitu ya.
Tapi kita nggak bisa berbuat banyak. Karena untuk berbuat banyak udah semakin banyak dikunci dengan anti korupsi sebagai kekuasaan tadi. Jadi paradigmanya bukan bagaimana menggunakan uang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti perintah konstitusi. Tetapi paradigmanya adalah bagaimana mencegah korupsi, menyelamatkan uang. Sehingga ini sama tadi, apa yang disampaikan Presiden, kritik Presiden terhadap pemberantasan korupsi. Ini nggak ketemu antara cita-cita memakmurkan rakyat dengan cita-cita atau maksud pemberantasan korupsi. Ini dua dunia yang berbeda dan tidak koheren. Saya ingin mengatakan bahwa uang yang selamat itu tidak sama dengan rakyat yang berdaulat. Jadi uangnya bisa selamat, tetapi belum tentu rakyat tambah makmur gitu. Nah, oleh karena itu memang ini rakyat ya butuh gitu ya. Bagaimana bisa mengatasi pupuk langka, harga-harga yang meningkat, soal irigasi. Pokoknya apa yang di depan itu tadi, yang menjadi kebutuhan rakyat. Jadi orang bersih belum tentu mengarah ke sana. Memang idealnya ya bermoral dan bernilai. Idealnya gitu ya. Nah, kita miskin teori, miskin regulasi, miskin cara berpikir, miskin gagasan bagaimana menghubungkan antara nilai sama moral, antara bersih, suci, tapi juga merakyat. Merakyat bukan hanya sekedar populis, tetapi rakyat memang betul-betul demokrasi untuk rakyat. Jadi artinya kalau anti korupsi dan sebagainya itu memang baru bekerja pada ranah demokrasi dari rakyat dan barangkali demokrasi oleh rakyat. Tetapi bukan demokrasi untuk rakyat. Bukan berarti saya menyetujui mengamini orang korupsi, bukan. Ya saya mengikuti logikanya rakyat. Ya membenci korupsi. Korupsi memang harus kita benci. Sama rakyat membenci korupsi itu. Tetapi anti korupsi ini loh yang sebenarnya bermasalah gitu ya. Dan sekali lagi itu menjadi industri bagi para pejuang anti korupsi, tapi dia menjadi kekuasaan bagi orang lain yang justru membuat para pemimpin itu bersih suci, tetapi konservatif. Ya konservatif sekali lagi itu ya, mboten ngapusi, mboten korupsi, nggih mboten napa-napa, tidak korupsi, tidak menipu, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Dalam hal ini saya pernah juga ketemu dengan seorang driver taksi gitu ya di sebuah provinsi. Bang, besok pemilihan gubernur milih siapa? Wah sebentar gitu ya. Terus saya tanya, gubernur yang sekarang gimana? Menurut sekarang ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu gimana? Ya nggak kena kasus lah. Kasus apa maksudnya? Kasus korupsi. Tapi, dia bilang tapi apa? Dia tidak berprestasi. Nah ya itu. Tidak berprestasi itu masalah. Jadi masalah itu artinya bukan sesuatu yang melanggar hukum, bukan. Tetapi kalau dia itu diam saja, tidak menggunakan kekuasaan politik untuk rakyat, itu juga masalah besar. Itu namanya konservatisme. Jadi lagi ini adalah jebakan kita ya, pemimpin yang bersih tetapi konservatif. Jadi demokrasinya hanya demokrasi dari rakyat dan paling banter oleh rakyat, meskipun belum tentu oleh rakyat ya. Dan yang jelas ini demokrasi bukan untuk rakyat.